Teji sama Sri kemana ya? Aduh. Coba. Gue masih pikiran sama kata-kata bapak tadi. Bener. Itu. Suara Teji. Tes itu. Tes, monitor tes. Bye. Tesi. Iya, monitor lu di mana? Posisi lu di mana sekarang? Bye. Iya, di mana lu di mana sekarang? Air. Suara air. Dibilang kata bapak-bapak itu. Kita harus cepat ke curug air. Ayo, cepet apa lagi? Cepet, dia di sana. Ayo. Ci. Ayo, Ci. Bye. Ayo. Gak bisa. Serius lo. Ci. Bye. Ayo, Ci. Ayo, Ci. Ayo, Ci. Gak bisa, bye. Ci. Ayo. Ci. Aduh, Ci. Ayo, Ci. Aduh, tadi gua gak bisa bangun dari batu itu, Bay. Kenapa sih? Gak tahu, ada yang kayak nahan gue. Nahan lu. Udah deh, yuk. Ayo. Bay, Apaan? Bay, Apa sih? Bay. Itu sapu tangan merah itu, Bay. Tangan mana? Itu. Apa sih? Itu masa lo gak ngeliat sih? Gak ada apa-apa. Ayo, coba. Sempet bingung, Uci bilang sosok yang saya lihat itu nyeremin. Au. Au. Apa sih, Bay? Tolong, Ci. Bay, bukan, Bay. Bayu, itu tuh bukan cewek, Bay. Itu cewek buruk rupa yang gue bilang tadi. Bukan, Bayu, jangan, Bay. Bayu. Bay. Aduh, kaki gue. Bayu, itu bukan cewek biasa, Bay. Bayu. Bay. Aduh, Bang, Bayu mana nih, Bang? Nah tadi tuh Bayu jatuhnya di sini, Bang. Terus dia nggak ada. Bay! Ada sapu tangan. Aduh, Bang, itu tuh sapu tangan yang gue bilang yang barengan dibawa sama cewek buruk rupa itu, Bang. Aduh, Bang. Aduh, kaki gue. Aduh, gue tadi udah bilang, Bayu tuh jangan ngikutin itu cewek. Kenapa sih? Ini tapi bantuin gue, Mbak. Bang, gue gak bisa nih, Bang. Yuk. Aduh. Pada pergi kemana sih, Bang? Lagian juga si Bayu juga udah gue bilang jangan nyamperin, disamperin juga. Aduh, ya ampun. Aduh, Bang, kaki gue. Aduh, kaki gue nyeri banget nih, Bang. Gak kuat gue, Bang. Bentar ya. Situ tuh, Bang. Sedih banget. Teman saya satu persatu menghilang dengan cara yang nggak masuk akal. Dia ada-ada aja sih. Kenapa sih nggak ada yang percaya sama gue kalau gue kasih tahu? Bentar deh, Bang, gue istirahat dulu ya. Batu lagi. Uci pun tak kunjung henti diganggu oleh sosok arwah buruk rupa. Di alam bawah sadar, Uci pun melihat penampakan. Bang, salah gue, Bang. Aduh, Bang.
apaan? Tadi ada cewek. Aduh, mukanya serem banget ya, pokoknya nyamperin gue. Terus dia narik gue. Terus dia nutup muka gue pakai sapu tangan merah, Bang. Untung itu cuma mimpi. Kalau beneran, nggak tahu deh. Udah lo atur napas dulu. Udah atur napas dulu. Atur napas dulu. Aduh, ingin kenapa sih? Itu anak-anak ada yang percaya sama gue kalau gue kasih tahu. Udah atur napas. Atur napas dulu, Om. Langin mau? Ya. Lanjut jalan, Kak. Tapi lu pegangin gue ya, Bang. Gue gak kuat, Bang. Yuk. Ya, Bang. Pegangin gue dong, Bang. Yuk. Lo hati-hati, Bang. Bang. Lo lihat gak tuh? Tuh. Bang itu, Bang. Itu loh, Bang. Bang, jadi lo gak ngeliat itu tuh. Tapi tuh mereka sama cewek sih. Lo gak ngeliat tuh. Itu tuh. Cuman mereka tuh kok aneh gitu sih. Bang, lo lihat kan? Lihat kan? Itu. Tasi, Bayu, Sri. Hei! Bayu, Tasi, Sri. Lo lihat kan, Bang? Astagfirullahaladzim. Bapak, saya pikir siapa? Kamu kira saya hantu? Bapak jangan kayak gitu dong, Pak. Ini kita tuh dari tadi tuh udah diganggu sama penghuni hutan ini, Pak. Dan teman kita tuh udah hilang, Pak, tiga-tiganya. Ini pasti ulah Nyai Ayu. Ulah Nyai Ayu. Maksud Bapak, kok Bapak bisa ngomong kayak gitu? Bang, jangan-jangan Bapak ini ya, Abah Ali, kuncennya Curug Ayu. Ya ampun, Abah, Bah, tolongin saya sama teman-teman saya dong, Bah. Teman saya tuh hilang, Bah. Teman kamu laki-laki? Iya. Kenapa, Bah, emangnya? Nyai Ayu suka menggoda laki-laki. Di balik cemooh warga karena berparas buruk, wanita itu menaruh hati ke salah satu pria di desa. Namun cintanya bertepuk sebelah tangan dan pria lain pun tidak pernah mendekatinya. Wanita berparas buruk pun mencoba merayu dengan segala hal. Namun pria tersebut tidak menggubris kebaikan wanita berparas buruk. Penolakan dari pria itu pun membuat rasa dendam yang dalam. Berbagai cara pun dilakukan wanita itu untuk memikat hati semua pria. Dengan kekuatan air di Curug Ayu, Nyai pun memiliki paras yang sesuai dia inginkan. Lalu paras tersebut dimanfaatkan untuk pria yang menolaknya, sampai pria itu terkena sial menjadi korban Nyai Ayu. Rasa dendam pun tak ada habisnya dan membuahi rasa untuk menyelakai semua pria di sekitarnya. Terus kita mesti gimana nih, Bah? Kita akan menyusuri sungai dan kita akan menuju Curug Ayu.
Ya udah bah, sekarang ya bah. Yuk bah. Ayo bang, ayo bang. Oh, bentar. Tapi teman saya nggak bakalan jadi tumbal kan bah? Kamu jangan ngomong sembarangan. Kalau terjadi apa-apa atas diri kalian semua, saya tidak bertanggung jawab. Iya bah, maaf nggak apa bah. Iya bah, maaf. Tapi teman saya masih bisa diselamatin kan bah? Ayo kita cari teman kamu. Hei, tunggu. Kenapa bah? Kaki kamu kenapa? Ini loh, tadi tuh saya lari terus kayak ada yang dorong gitu loh bah. Terus ya jadinya kayak gini. Apa? Saya lihat ya. Saya pikir kaki saya sakit karena terjatuh. Tapi yang aneh, kenapa ada sapu tangan merah terikat di kaki saya? Kok ada sapu tangan merah itu bah? Ini perbuatan Nyai Ayu. Kalian sedang dalam bahaya. Gimana bah nih? Teman-teman saya masih bisa diselamatin kan bah? Bisa. Tar dulu. Kaki kamu tidak apa-apa kan? Alhamdulillah bah. Udah gak kenapa-napa nih bah. Udah enakan bah. Coba jalan. Udah bah. Ayo bah. Bah itu teman-teman saya bah. Tapi kok mereka kok aneh gitu sih bah? Mereka nggak apa-apa bah. Kita harus segera menetralisir teman-teman kamu. Hah? Ya udah bah. Di mana? Di situ, Situ. di Curug Ayu. Iya udah. Ayo bah. Cepetan. Ya ampun. Sri. Bayu, Tezi. Ya ampun akhirnya ketemu. Abah Lali dan Uci pun melepaskan jeratan tanaman liar dari tubuh Tezi, Bayu, dan Sri. Lalu membawa ke arah Curug Ayu. Dan Abah Lali mengambil ikatan kain untuk mengikat mata Tezi, Bayu, dan Sri. Dalam proses netralisasi, mereka harus direndamkan bertiga sebanyak 3 kali. Sontak setelah melakukan proses itu, Tezi, Bayu, Sri teriak kesakitan saat aura sosok buruk rupa keluar dari tubuh mereka. Aura negatif yang keluar dari tubuh mereka bertiga membuat mereka sadarkan diri. Uci pun terlihat bahagia karena teman-temannya sudah kembali normal.